Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Teman-teman, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Alhamdulillah, ya. Ya, pertama-tama kami mohon maaf lahir batin nggih atas ini Idul Fitri mungkin ada salah sikap, salah ucap, salah apa itu yang menyinggung jenengan, kami mohon maaf atas nama program studi Informatika S2. Terus hari ini kami mengamati nggih, tidak banyak yang ini apa namanya yang mendaftar untuk seminar proposal, untuk sidang tesis. Sepertinya kok kemajuannya lambat sekali. Nah, makanya kami berinisiatif untuk mengetahui dari teman-teman apa sih yang menjadi masalah. Kalau yang mengajukan pra proposal banyak sekali. Sehingga kami berencana untuk menambah kuota dosen untuk pra proposal karena memang banyak yang mengajukan gitu. Cuman untuk menindaklanjuti pra proposal menjadi seminar proposal dan terus menjadi sidang tesis itu kok sedikit sekali. Mungkin teman-teman bisa memberikan pendapatnya atau menceritakan pengalamannya. Apa sih yang menjadi masalah sehingga seminar proposal dan sidang tesis ini kok sepertinya hal yang sangat sulit untuk dijangkau. Itu nggih teman-teman. Jadi sesi kali ini bukan sesi resmi teman-teman nggih. Ini audiensi saja. Apa ini sesi curhat bersama lah. Saya curhat kepada jenengan nggih monggo curhat dengan kepada saya. Tapi kalau jenengan mendel mawon, diam saja, nah kami tidak mampu menangkap apa yang menjadi permasalahan teman-teman. Bahkan yang sudah sidang tesis itu ya, yang sudah kami daftarkan untuk lulus gitu ya, itu menindaklanjuti revisi sidang tesisnya itu juga lama gitu. Yang sudah seminar proposal menindaklanjuti revisi seminar proposalnya juga lama sekali. Apa yang menjadi masalah nggih, sehingga kami bisa membantu kalau memang itu ada masalah teknis di teman-teman gitu. Itu yang saya menjadi sesi pembuka untuk temu kali ini nggih teman-teman nggih. Kalau teman-teman ingin berinisiatif untuk membuka pertemuan, kami juga sangat terbuka gitu nggih. Mungkin Bu Ririn ada yang mau disampaikan? Nah, ini Bu Ririn katanya nggak ada yang disampaikan, menunggu informasi dari teman-teman ini. Nah, kita siapa dulu ya yang bisa memberikan informasinya? Kenapa masalah seminar proposal dan sidang tesis ini menjadi sesuatu yang sepertinya tidak aktif gitu? Monggo dipersilahkan teman-teman. Adakah teman-teman yang ingin mengutarakan pendapatnya? Tanya Pak. Monggo dipersilakan Pak. Pak, kami ini yang baru-baru ini juga masih belum tahu seminar proposal itu bagaimana. Oh, begitu Pak Isa. Apakah perlu saya terangkan dulu Pak Isa nggih? Nggih, yang Alur yang baru. Ya, nggih. Matur nuwun, Pak. Oh, nggih. Nah, ini sekalian aja nggih saya terangkan sekilas mungkin 10 menit itu nggih. Untuk mengulang kembali mekanisme pra proposal, seminar proposal dan sidang tesis gitu nggih. Belum di-sharekan. Saya share ini nggih teman-teman nggih. Saya share website informatika yang mengatur masalah pra proposal, seminar proposal dan sidang tesis.
Ada di informatika.win-malang.ac.id itu nggih, di bawah menu akademik, terus di master thesis itu nggih. Master thesis. Nah, ini di halaman ini itu belum di-share. Sebentar nggih, biar di-share sama Mbak Citra dulu. Dibuat full screen aja. Nah, teman-teman sudah melihat halaman ini nggih. Halaman informatika UIN-Malang ACID garis miring master thesis itu nggih. Ini di bawah menu akademik. Nah, tesis kita itu memiliki tahap-tahapnya. Ada di tahap yang di gambar yang paling bawah, di paling bawah Mbak Citra. Nah, ini secara sederhana itu digambarkan di flowchart ini. Dikatakan biar kelihatan. Nah, itu ada tulisannya the procedure of master thesis itu nggih. Dimulai dari itu nggih. Habis itu jenengan perlu mendaftar praproposal. Mendaftar praproposal ini nanti saya terangkan lebih lanjut nggih. Terus setelah jenengan mendaftar praproposal dengan berbagai macam persyaratannya, itu kita akan menentukan pembimbing proposal. Jadi setelah mendaftar praproposal itu kita tentukan pembimbing proposal. Karena dengan praproposal ini kami tahu siapa pembimbing yang jenengan inginkan, topik apa yang akan jenengan bawakan. Loh Pak, apakah topik yang dituliskan di praproposal ini pasti dibawakan? Belum tentu. Itu cuma untuk ngereng-ngereng saja siapa sebetulnya pembimbingnya. Nah, ini pembimbingnya itu belum disebut pembimbing tesis, baru pembimbing proposal. Terus jenengan melakukan penyusunan proposal tesis melalui konsultasi pembimbing proposal. Habis itu mendaftar seminar proposal, terus endingnya adalah dilakukannya seminar proposal. Nah, tahap dari pendaftaran praproposal sampai seminar proposal ini sebetulnya jenengan ta'aruf ini, kayak orang nikah itu pacaran dhisik gitu, biar kenal satu sama lain. Cuma nggih gitu, jangan sampai kebablasan, jual janji, transaksi sepeda motor, transaksi mobil, sehingga kalau nggak jadi, nah itu loh, kalau nggak jadi, luka hati tidak terlalu nemen, gitu nggih. Nah, makanya dalam tahap ta'aruf ini jenengan dikenalkan kepada calon pembimbingnya. Ada kemungkinan cocok sampai seminar proposal jadi, gitu nggih. Ini alhamdulillah. Banyak juga yang nggak jadi. Pak, pembimbing saya ini kok aduh susah sekali gitu. Berarti ta'arufnya kan nggak jadi gitu nggih. Kalau ta'arufnya nggak jadi, maka jenengan berhak untuk mendaftar praproposal lagi. Gitu nggih. Jadi jenengan berhak asalkan belum mendaftar seminar proposal nggih. Kalau sudah mendaftar seminar proposal itu berarti memang sudah terjadi ikatan, sudah jadi gitu nggih. Sudah akad berarti. Nah, setelah seminar proposal, jenengan itu melakukan revisi proposal. Melakukan revisi proposal ini resminya itu kami menerapkan waktunya tidak lebih dari 1 bulan. Dari fakultas pun juga begitu. Kalau lebih dari 1 bulan kita uji ulang, bayar. Gitu nggih. Nah, habis itu ya ini dalam kenyataannya teman-teman itu revisi proposal itu setengah tahun. Nah itu lapo wae gitu nggih. Kok lama sekali gitu. Nah, setelah revisi proposal jenengan melakukan ini kami berikan yang tadinya pembimbing proposal, kami ubah statusnya menjadi pembimbing tesis. Terus kami tambahi satu lagi, yaitu pembimbing 2 tesis. Jadi kita memberikan penugasan pembimbing tesis. Terus Anda jenengan melakukan sistem development itu, melakukan uji coba, pembahasan hasil uji coba. Yang jelas ini intinya adalah menulis tesis, mengerjakan dan menulis tesis. Habis itu melakukan pendaftaran sidang tesis, dilakukan sidang tesis, terus terjadi revisi tesis, terus pendaftaran yudisium, gitu nggih.
Habis itu selesai. Nah, sidang tesis itu ujung-ujungnya ada dua, lulus atau tidak lulus. Kalau tidak lulus, dilakukan revisi, melakukan pendaftaran sidang tesis ulang. Kalau lulus, tetap melakukan revisi tesis, minimal melakukan konversi dengan format yang sesuai, gitu, nggih. Terus dilakukan pendaftaran yudisium, selesai. Nah, ini alurnya secara sederhana, gitu, nggih. Nah, saya akan masuk ke masing-masing. Jadi ada 3 tahap, yaitu tahap praproposal, tahap seminar proposal, dan tahap sidang tesis. Sekarang kita masuk ke tahap praproposal. Hope, Mbak Jura. Cukup. Nah, ini prosesnya ada di atas itu, nggih. Ada proses of master thesis. Pak, kenapa proses of master thesis ini disendirikan? Kenapa kok nggak dijadikan yang prosedur? Sebetulnya sama saja. Cuman di proses master thesis ini jenengan bisa langsung ceklik-ceklik gitu. Kalau di prosedur itu gambar itu sehingga tidak bisa diceklik gitu, nggih. Nah, proses master thesis itu detailnya, persyaratannya itu ada di atasnya itu, yang menyatakan sidang tesis itu seperti apa, seminar proposal itu seperti apa gitu, nggih. Cuman praktisnya itu bisa diakses melalui ini, sistem ini secara mudah. Kita mulai dari registration to praproposal itu, nggih. Ini digunakan untuk menentukan pembimbing proposal, nggih. Kalau bahasa Inggrisnya itu dengan supervisor. Monggo Mbak Citra diceklik. Nah, mengisi ini. Jadi registrasi praproposal itu mengisi ini. Nama, NIM, nomor telepon. Kenapa kalau nomor telepon penting? Ya ini digunakan oleh Mbak Citra untuk mengingatkan jenengan itu. Kalau apa yang perlu disubmit, nah itu komunikasinya melalui nomor telepon ini. By WA, gitu. Nomor teleponnya yang terdaftar di WA. Jangan yang nggak ada WA-nya, susah kita nanti. Terus dikembangkan Mbak Citra, itu ada proses propose thesis title. Nah itu kira-kira title-nya apa? Tidak harus tepat, gitu nggih. Boleh tentatif, boleh berubah nantinya. Hanya yang diusulkan aja. Nah terus jenengan mencantumkan itu link for praproposal dokumen. Jenengan masukkan ke Google atau kemana sehingga bisa diakses oleh Mbak Citra link ini. Nah, link ini isinya apa, dokumen apa yang ada, itu ada di registration for praproposal yang merah itu. Coba Mbak Citra diceklik. Nah, isinya file Microsoft Word itu, jenengan ngisi ini ya. Sama aja, nama, name, phone number, propose thesis title, itu ada sedikit itu. Please describe your research problem. Kira-kira masalah penelitiannya seperti apa. Enggak harus tepat. Pak, berarti boleh copy paste di tahap ini? Boleh, monggo. Gitu nggih. Cuman nggih kami sangat penting untuk membaca itu, untuk menentukan sajane pembimbingnya tepat atau enggak gitu nggih. Terus ada itu, tulisan propose supervisor. Nah, ini propose supervisor ini adalah jenengan berhak mengusulkan siapa pembimbingnya. Saat ini bimbing yang kami perbolehkan itu kuotanya cuma 1 per mahasiswa, per dosen itu 1 saja per semester. Jadi tiap mahasiswa, semua mahasiswa hanya boleh mengusulkan 1 nama saja. Jadi kalau nama itu sudah diusulkan, misalnya mengusulkan Bu Ririn gitu nggih, oleh seorang mahasiswa, maka mahasiswa yang lain sudah nggak boleh. Itu status saat ini. Kita kita berencana untuk meningkatkan itu. Gitu. Mungkin semester depan, saya akan coba untuk membuat itu 2. Saya bawa ke forum. Mohon maaf, file Microsoft Word ini bisa dibaca no mboten nggih? Nggak muncul ya? Mboten, Mbak. Nggak muncul. Oke. Nggih, Mbak Citra di stop share dulu. Langsung aja kalau ada gitu nanti saya langsung diingatkan. Pak, filenya enggak muncul gitu nggih. Biar nyambung. Lah ini filenya. Ini file yang di-download itu tadi. Jadi ngisi nama, name, phone number, propose thesis title, terus describe your research problem. Ini masih tentatif, boleh
boleh diubah-ubah nantinya. Sama propose supervisor itu. Khusus untuk propose supervisor, boleh diisi, boleh tidak. Pak, kalau nggak diisi, siapa yang memilihkan? Yang memilihkan adalah program studi. Saya yang akan memilihkan. Yang menurut saya kira-kira paling tepat untuk Anda. Berdasarkan permasalahannya, berdasarkan pembebanan dosennya, itu kira-kira luang atau enggak. Nah, soalnya kalau dosennya itu kita kasih beban yang banyak, itu kemungkinan jenengan akan kesulitan terkait dengan waktu bimbingan. Nah, ini terus mahasiswa tanda tangan di situ, propose supervisornya juga tanda tangan. Pak, kalau nggak mengusulkan ya berarti yang tanda tangan mahasiswa saja, propose supervisornya tidak perlu tanda tangan. Itu nggih. Nah, ini menyatakan apa? Menyatakan memang mahasiswa akad dengan propose supervisor atau mahasiswa memang sudah berniat untuk masuk pra proposal. Ini pertanggungjawaban dari mahasiswa, niat mahasiswa perlu kami dapatkan. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Terkait dengan form ini apakah ada pertanyaan? Monggo. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut. Pak, insya Allah. Lanjut, nggih. Oke, Mbak Citra, ini di stop share dulu. Saya kembali ke share website tadi, nggih, Bapak Ibu, nggih. Coba Mbak Citra, websitenya di share lagi. Ini bukan website, ini buat ini. Website. Share lagi, share. Oke, yang kanan itu. Bawah. Kanan. Oke, saya kembali ke website nih Bapak Ibu. Nah, file Word tadi jenengan PDF kan, terus dimasukkan di apa yang sudah ditandatangani ya, dimasukkan di link itu yang ditunjuk oleh Mbak Citra itu. Kemudian jenengan ngisi kalau memang jenengan mempropose supervisor itu di bawah itu diisi. Coba Mbak Citra klik. Bawah. Bukan yang propose supervisor, kandidat supervisor. Nah, itu yang saat ini boleh dipilih gitu nggih. Mulai Pak Suhartono, saya, Pak Faisal, Pak Amin, Pak Farul, Bu Rini, oh itu ada banyak ini. Sebentar lagi ada nambah juga. Ada Pak Yunifa itu yang sudah menyerahkan ijazah S3-nya. Terus ada insya Allah Pak Yakin, tapi Pak Yakin belum menyerahkan ijazah S3-nya. Ini jadi kita masih belum tahu. Beliau memang niat untuk masuk ke master atau enggak gitu nggih. Pak Yakin ini bidangnya information system. Kalau Pak Yunifa itu bidangnya adalah terkait dengan game dan animasi gitu. Nah, jadi tambah luas gitu nggih. Coba kita itu diceklik lagi di luar nggih. Di kebangan. Nah, itu ada requirement untuk mempropose supervisor itu nggih. Yang pertama, student must consult to the candidate of supervisor prior to pra-proposal. Jadi jika mau mengusulkan, mahasiswa wajib konsultasi dulu. Jangan tiba-tiba mengusulkan tanpa konsultasi, itu kan anarkis namanya nggih. Nanti dosennya yang bingung, Pak saya itu dianarkisi gitu, waduh. Itu susah itu. Yang kedua, maksimum one student can be proposed. Nah, ini kuotanya tiap dosen baru 1 mahasiswa per semester. Nah, rencananya kuota ini mau kami tingkatkan. Mungkin meningkatnya enggak langsung ujuk-ujuk berapa gitu, paling 2 gitu. Nah, itu mau saya bawa ke forum yang dosen dulu. Gitu. Yang nomor 3. Availability of the candidate of supervisor is referred to the latest information from master program. Jadi siapa yang masih punya kuota, jadi kan bisa tanya langsung ke Mbak Citra, karena Mbak Citra punya rangkumannya. Gitu, nggih. Yang nomor 4, assignment of supervisor is subject to the decision of master program. Jadi kalau jenengan mengusulkan itu belum tentu disetujui. Namanya kan juga mengusulkan, nggih. Tetap kita yang akan memberikan persetujuan. Kenapa? Karena sebetulnya menurut undang-undangnya UIN, itu yang menentukan pembimbing itu hanya prodi gitu. Jadi sebetulnya ini bukan bidangnya mahasiswa, juga bukan bidangnya dosen, bukan wilayah dosen dan mahasiswa.
Nah, cuman karena kita kan negara demokrasi, nggih, ya sudah kita berikan kuota kepada dosen atau dan mahasiswa untuk menentukan itu, nggih. Karena mungkin itu ikhtiar yang terbaik gitu, nggih. Terus yang kelima itu if the student does not propose any supervisor, jadi jika tidak mengusulkan, master program will assign a supervisor based on the research interest and the load of supervision gitu, nggih. Maka yang menentukan pembimbing adalah program studi berdasarkan kesamaan minat riset dan beban bimbingan. Gitu nggih. Nah, untuk pra proposal ini apakah ada yang ditanyakan? Monggo. Pak, mohon izin bertanya. Silakan Mas Uus. Untuk terkait yang ketersediaan pembimbing, apakah kita tahunya hanya dari Mbak Citra, atau nanti ada di web nih, Pak? Ada di web. Jadi ada di web Mas Uus, wonten di web. Cuman informasi terbaru itu pasti di Mbak Citra. Kenapa? Karena alurnya nggih, yang pertama itu setelah kita tentukan itu kan berarti ada kurang gitu. Jadi pas awal semester ini nggih, nanti pergantian semester itu kan kalau nggak salah tanggal 1 Juli itu masuk semester ganjil 2022-2023 nggih. Sekarang kan baru genap 2021-2022 sampai 30 Juni. Malam jam 24.00 tanggal 30 Juni 30 Juni atau tanggal 1 Juli jam 24.00 itu semua kuota kita nolkan. Semua dosen punya kuota. Nah, jadi kalau jenengan pingin kosong, submitlah pada tanggal 1 jam 24.00, jam 0. Itu nggih. Itu pasti kosong itu. Tinggal cepet-cepetan naik jam sopo yang lebih mendekati jam 00 itu pasti akan mendapatkan keputusan yes or no gitu. Nah, cuman kalau ada dua, biasanya kami tanya ke pembimbing itu, Pak Pembimbing, tolong dipilih mana yang masuk bimbingan jenengan gitu. Nah, kalau milih ya sudah, berarti yang nggak dipilih saya kembalikan ke mahasiswa untuk mencari ulang. Kalau pembimbingnya itu tidak mau memilih, maka saya pilihkan yang jamnya paling awal. Nah, itu informasi itu yang pertama tahu Mbak Citra. Gitu. Jadi informasi paling hangat, fresh from the oven itu ada di Mbak Citra. Terus Mbak Citra akan mengumumkan ke website. Yang edit website itu Mas Kosim kalau nggak Mas Aan. Berarti Mbak Citra meminta Mas Kosim dan Mas Aan ngedit website. Berarti informasinya yang muncul di website itu sudah memakan delta T waktu setelah Mbak Citra mendapatkan informasi terbaru. Nah, makanya sering-sering traktir nggih ke Mbak Citra. Itu informasi terbaru ada di situ. Gitu. Itu yang bisa saya informasikan Mas Sus. Cuma ada di website ada. Monggo, apakah ada pertanyaan lagi? Dipersilakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Berarti misalnya semester ini sudah dapat pembimbing, misalnya belum selesai sampai 30 Juni, riset lagi gitu, Pak. Terus ngajukan lagi, Pak. Jadi begini, kalau risetnya itu kan per semester, awal semester itu pasti kami riset itu tentang kuota, itu tentang ketersediaan dosen gitu nggih. Tiap awal semester pasti kami nolkan lagi gitu. Untuk tujuan pra proposal. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, apakah mahasiswa semester 1 itu boleh mengusulkan pra proposal? Sebetulnya nggih, pra proposal ini tidak dibatasi oleh semester. Cuma kalau jenengan belum daftar nggih, belum boleh. Cuma daftar semester 1 itu loh boleh karena nggak dibatasi. Pra proposal ini tidak dibatasi oleh semester. Pak, apakah ada persyaratan khusus? Nggak ada ya, syaratnya seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau mengusulkan pembimbing ya harus konsultasi dulu ke pembimbingnya gitu. Kalau mengusulkan pembimbing harus patuh pada kuota kan gitu nggih. Lain-lain tidak ada. Cuman ada praktek yang kurang bagus. Kalau jenengan mengusulkan pra proposal itu misalnya di awal semester 1, itu kan berarti prematur itu ya. Biasanya ta'arufnya nggak jadi.
Itu yang dari pengalaman itu seperti itu. Cuma hal seperti ini itu tidak mungkin kita atur secara akademik gitu. Yang ngusulkan bebas-bebas saja gitu loh. Dan teman-teman tidak ada sesuatu pun di sini yang terkait dengan sidang tesis ini yang diatur berdasarkan semester. Yang diberikan syarat itu syaratnya terkait kalau enggak kuota bimbingan, terus harus konsultasi, harus menempuh mata kuliah. Nah, itu ada syarat seperti itu. Tapi syarat harus misalnya sempro harus semester 3 enggak ada. Kalau bisa sempro itu semester 2 sudah selesai kok. Kenapa? Karena syaratnya sempro itu mengikuti riset metodologi. Riset metodologi ada di semester 2. Di paralel boleh, Pak? Boleh. Boleh dilakukan paralel. Bahkan kami sarankan untuk paralel. Kenapa? Agar jenengan bisa lulus di semester 3, sudah sidang tesis. Gitu, terkait dengan praproposal seperti itu. Mungkin kalau ada lagi yang ditanyakan, monggo. Mungkin ada pertanyaan seperti ini, Pak, kami ini sudah kepepet, sudah semesternya sudah bukan semester muda lagi, enggak semester 1, semester 2. SPP juga ketersediaannya mepet ini yang tabungan ini. Apakah saya punya jalur khusus agar bisa mendapatkan dengan dosen dengan mudah atau apa gitu. Nah, untuk hal seperti ini kan fasilitas VIP nih, very important person. Silakan langsung datang ke saya. Gitu. Kalau jenengan sudah kepepet seperti ini, silakan datang ke saya langsung. Bayar online, Pak. Ya kalau layanan VIP kan nggak online, pasti offline layanannya. Monggo ada lagi yang ditanyakan terkait dengan praproposal. Apakah cukup diskusi terkait dengan praproposal? Mohon izin bertanya, Pak Cahyo. Dipersilakan, Mbak Dini. Untuk informasi nama-nama supervisor yang sudah terpilih gitu, Pak. Semisal untuk kuotanya, contoh Pak Toto seperti itu sudah tidak ada, yang tersisa hanya ini, yang lain dosen yang lain itu. Ada alamat webnya? Ada di website, di pengumuman. Coba Mbak Citra ditunjukkan. Jadi di sini home itu announcement form Magister Informatika itu ada itu ketersediaan kuota dosen. Cuman Mbak Dini, jenengan kan sudah tepang dengan Mbak Citra. Di grup mahasiswa itu ada nomor HP-nya Mbak Citra. Informasi paling awal itu ada di Mbak Citra. Kenapa? Karena untuk ngedit alamat ini itu kita perlu waktu. Mbak Citra itu mesti komunikasi dulu dengan Pak Kosim. Sehingga pada saat website ini diupdate, itu saya ulangi lagi pada saat website ini diupdate, itu mungkin informasinya sudah berubah karena yang ngisi ini itu Pak Kosim bukan Mbak Citra. Data terbaru ada di Mbak Citra. Paham Bu Dini? Jadi wong sudah sahabatnya Mbak Citra. Jadi Mbak Citra itu perlu ditraktir bakso itu. Pak, traktir bakso Mbak Citra itu apakah gratifikasi? Enggak. Bakso enggak masuk dalam objek KPK. Kebetulan kemarin ada yang tanya saya gitu Pak, untuk alamat webnya. Mengetahui jumlah ini kandidat yang sudah yang belum ada mahasiswanya Mbak Dini. Saya kurang tahu, saya kemarin dikasih tahu Mbak Citra itu lewat WA. Lah, semua mahasiswa niku kan tergabung di grup angkatan itu, baik angkatan ke-1 sampai angkatan ke-5 itu. Itu ada Mbak Citranya semua. Lah kalau mahasiswa tersebut tangletan jenengan, sementara Bu Dini itu kerjanya di SMK, bukan di sini. Yo salah alamat niku sing tanglet Harusnya tangletnya ke Mbak Citra. Jadi teman-teman mahasiswa semua ayo kita neraktir Mbak Citra. Biar dapat informasi terbaru. Gitu.
Monggo mungkin ada lagi yang mau didiskusikan terkait pra proposal niki. Pak, tanya Pak. Jadi Ya. kalau kuotanya sudah nggak ada, berarti nggak bisa ikut sempro, Pak ya? Ini pertanyaan sing anu nih. Pertanyaan yang kayaknya itu blur ini Pak Isa ini. Kalau kuotanya ndak ada itu kuota nopo? Kuota pembimbing. Kuota pembimbing di pra proposal nggih. Kuota Ya. pembimbing di pra proposal itu enggak ada kaitannya dengan sempro, Pak. Ini nggih, kuota yang dimaksud kuota pembimbing itu adalah yang diusulkan. Pak, apakah mungkin seorang pembimbing itu membimbing 10 mahasiswa? Mungkin. Yang 2 diusulkan, yang 8 saya yang menentukan. Jadi kuota pembimbing niki Pak Isa, ini nun sewu nggih, nggak ada kaitannya dengan sistem akademik. Kaitannya sama sodako. Sodako saya sebagai kaprodi agar jenengan puas niku mawon. Nggak ada kaitannya dengan sempro gitu loh. Pak, awalnya defaultnya gimana? Mahasiswa nggak punya hak untuk mengusulkan. Nah, saya berikan hak sekarang gitu loh. Jadi tolong jangan dikaitkan dengan sempro. Kalau sudah penuh gimana? Saya yang menentukan nanti. Dikasihkan ke saya aja nanti saya tentukan. Loh Pak kan nggak cecek nantinya. Loh belum tentu Pak. Jangan meremehkan Gusti Allah nih. Niku tergantung silaturahim itu kadang rezekinya dari mana itu beda cerita gitu. Seringkali nggih dosen-dosen yang jenengan usulkan piyambak, yang diusulkan sendiri oleh mahasiswa, itu bahkan seringkali nggak cocok dengan mahasiswa. Jadi diusulkan sendiri, masalah-masalah sendiri, nanti curhat-curhat sendiri. Gitu. Jadi nggih, kita harus tetap optimis siapapun yang ditugaskan untuk kita untuk membimbing gitu. Gitu Pak Isa yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak ada hubungannya itu. Oke, terima kasih Pak. Nggih, monggo wonten malih teman-teman. Nah, saya berikan catatan nggih. Kemarin masalah pra proposal ini tidak ada masalah. Yang memasukkan pra proposal ini dalam satu semester ini banyak. Mungkin ada 20 sampai 25 mahasiswa berlomba-lomba memasukkan. Masalahnya tindak lanjutnya gitu loh. Setelah masuk pra proposal, ternyata nggak jadi seminar proposal. Entah nggak dikerjakan, entah macet di mana itu, yang jelas tidak sampai daftar seminar proposal. Nah, berarti kan sebetulnya pra proposal ini tidak ada masalah nih. Masalah ada di seminar proposal. Mbak Dini langsung semangat. Betul, Pak. Nah, ini yang bermasalah itu banyak di sini. Monggo kita bicarakan seminar proposal sekarang nggih. Mbak Citra kembali back di back lagi. Back lagi. Nah, itu nggih. Setelah pra proposal, registration to pra proposal, dengan melakukan consultation to supervisor nggih, to prepare a proposal, karena pembimbing proposal maka yang disiapkan proposal. Jumlahnya cuma 1 saja pembimbingnya ini. Terus jenengan melakukan registration to seminar proposal. Monggo Mbak Citra diceklik itu. Nah, formnya mirip-mirip gitu nggih. Jenengan memasukkan nama, NIM, phone number, thesis title, terus dikebawakan link for seminar proposal. Oke, sebelum kita mengisi ini teman-teman nggih. Jadi untuk pada saat jenengan melakukan konsultasi, back dulu Mbak Citra. Melakukan consultation to supervisor to prepare a proposal, jenengan tunjuk Mbak Citra. Consultation yang kedua, atas yang kedua, atasnya. Nah itu nggih, consultation to supervisor to prepare a proposal, jenengan sudah wajib masuk ethesis.id. Jadi
konsultasinya ini direkam oleh etesis.id. Coba Mbak Citra kita masuk ke etesis.id. etesis.id itu ada di seminar proposal. Oke. Ini sudah bisa dipirsani Bapak Ibu nggih, etesis.id nggih. Sudah? Oke, di etesis.id coba login Mbak Cita. Login nama saya aja, Bun. Itu nggih, masuk ke MI, coba Mbak Cita diperagakan pelan-pelan. Mungkin teman-teman biar enggak anu. Jadi masuk di member MI, itu memasukkan nama itu nggih. NIM saya 1924. Nah, ini login dari sisi saya Bapak Ibu nggih. Ini teman-teman juga nanti akan memiliki loginnya masing-masing. Ini ada di, kalau saya nggih, coba Mbak Citra di statistik. Oke, statistik itu saya punya bimbingan itu nggih. Nama mahasiswa yang sebelah kiri atas itu. Terus ada yang sudah daftar seminar praproposal itu satu mahasiswa. Saya sebagai penguji gitu nggih. Coba Mbak Cit, saya sebagai supervisor diceklik. Nah, ini ada beberapa orang ini nggih. Saya coba lihat Mas Syahroni itu nggih. Dengan ceklik seminar proposalnya Mas Syahroni, bukan yang sebelah kanan lagi. Nah, ini Mas Syahroni itu sudah melakukan bimbingan ya, nggih Bapak Ibu nggih, sebanyak 4 kali itu. Nanti terdokumentasi di situ. Ini kalau sudah 4 kali, itu Mas Syahroni ini berhak untuk diajukan seminar proposal oleh pembimbing. Nah, Bapak Ibu mengisi ini 4 kali bimbingan ini. Cuma ini kayaknya ada curangnya ini. Karena apa? Karena diisinya pada tanggal yang sama ini. Nah, berarti Mas Syahroni itu sebetulnya sudah konsultasi ke saya itu berulang kali. Cuma nggak ngisi etesis.id. Nah, pada saat beliau ngisi terburu-buru karena ingin mengejar jadwal seminar proposal kan, diisi langsung papat di hari yang sama. Ini sebetulnya adalah pelanggaran gitu. Nah, cuma kalau sudah diisi 4 ini Bapak Ibu nggih, itu maka akan muncul tombol hijau besar gitu di akun saya. Terus saya ceklik untuk ke seminar proposal. Kalau tombol itu diceklik, maka Mas Syahroni didaftarkan di seminar proposal gitu. Nah, itu oleh dosen. Ini niatnya dosen.
Nah ini jadi mengisi itu sebanyak 4 kali. Untuk sampai ke seminar proposal sebanyak 4 kali minimal. Nah jadi Bapak Ibu, setelah bimbingan ke pembimbing proposal itu mengisi di form ini gitu nggih. Terdokumentasi apa yang dibahas gitu nggih. Ini yang dibahas itu ada theoretical framework, ada analisis potensi pasar, ada desain penelitian itu. Coba Mbak Citra kembali ke ini, ke website, ke master thesis lagi. Nah itu pada saat consultation nggih. Terus pada saat registration to seminar proposal, jenengan ceklik Mbak Citra, registration to seminar proposal. Nah itu jenengan ceklik sih. Nah muncul ini mendaftar seminar proposal. Loh Pak, berarti ada 2. Yang pertama di e-thesis itu diceklik oleh pembimbing proposal. Yang kedua ada kenapa harus mendaftar di sini. Jadi Bapak Ibu nggih, pada saat yang di ethesis.id itu diceklik oleh pembimbing proposal itu menyatakan persetujuan pembimbing untuk masuk ke seminar proposal. Berarti jenengan sudah dianggap layak untuk masuk seminar proposal. Tapi kita di manajemen itu harus mendapatkan bukti apakah mahasiswanya mau atau enggak gitu loh. Jangan-jangan sudah didaftarkan pembimbing tapi mahasiswanya enggak mau. Karena beberapa kasus kemarin sudah didaftarkan oleh pembimbing, ternyata mahasiswanya enggak hadir. Berarti mahasiswanya kan enggak mau itu. Nah ini berarti kan rugi di kita. Rugi jadwal, rugi me-assign penguji, ternyata mahasiswanya jual mahal. Kayak kasusnya Mas Syahroni itu belum kita jadwal sampai sekarang. Karena Mas Syahroni belum ngisi form ini gitu. Berarti Mas Syahroni kan nggak mau sebetulnya. Pak Cahyo aja sebagai pembimbing ngebet gitu. Mas Syahroni jual mahal. Nah itu kasus di kita seperti itu. Nah makanya perlu ngisi itu nama, name, phone number, thesis title. Pak, apakah thesis title-nya harus sama dengan yang di seminar proposal? Apa di pra proposal? Enggak, boleh beda. Gitu. Terus dikebawahkan Mbak Citra. Sama ada link for seminar proposal approval ini. Nah, coba dengan ceklik Mbak Cit seminar proposal approval, filenya ada di bawah yang warna merah, yang warna merah itu. Dengan ceklik. Sebentar Bapak Ibu nggih, di stop share dulu, kita share yang Microsoft Word. Sempro approval tuh lagi nggih. Nah, ini filenya. Nama, name, phone number, thesis title, terus tanda tangan. Salah satu supervisor saja. Supervisor yang 1 itu aja. Yang supervisor 2 kan belum ada Bapak Ibu nggih. Jadi tidak perlu diisi. Cuman salah satu supervisor itu supervisor 1 perlu tanda tangan di situ. Terus setelah jenengan mintakan tanda tangan, jenengan ubah ke PDF. Nah, dikembalikan Mbak Citra ke website tadi. Websitenya yang sebelah kanan bawah itu. Oke. Nah, jenengan taruh, jangan dipindah dulu ke bawah. Jenengan taruh di Google, habis itu linknya dikopikan di situ. Biar Mbak Citra bisa mendownload, maksudnya seperti itu. Terus jenengan submit. Nah, ini menyatakan mahasiswa setuju mengikuti seminar proposal. Oke, ada yang ditanyakan? Monggo. Ini kan hal yang mudah nggih. Kenapa kok semuanya itu terhambatnya di sini gitu. Monggo ada yang ditanyakan. Oke, izin bertanya Pak Cahyo. Oke, silakan. Terkait dengan tadi untuk pra proposal dan juga setelah memilih supervisor, apakah jikalau di kemudian hari si mahasiswa ini berganti judul atau berganti penelitian, untuk supervisor apakah tetap ataukah berganti juga? Dan teknisnya bagaimana?
Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih ini. Ini kayaknya mencerminkan permasalahan kenapa macet nih sempronya itu. Jadi kita harus melihat permasalahan ini secara berjenjang. Gitu. Yang pertama, gitu, mahasiswa berganti judul, tapi kan belum tentu berganti judul itu dia bermasalah dengan pembimbing. Belum tentu kan? Nah, jadi boleh berganti judul pada pembimbing yang sama, boleh gitu, diperbolehkan. Dalam tahap apa? Dalam tahap penyiapan proposal. Jadi sebelum seminar proposal. Pak, boleh enggak kalau sebaliknya? Berganti pembimbing tapi judulnya sama. Boleh. Jadi berganti judul, pembimbingnya sama boleh, berganti pembimbing, judulnya sama boleh, berganti dua-duanya Pak, boleh juga, dipersilahkan. Asalkan apa? Asalkan mendaftar praproposal lagi. Kalau jenengan mendaftar praproposal lagi, diinformasikan ke kami, ini mendaftar ulang, kenapa? Mungkin kemarin itu karena sudah intennya berkomunikasi dengan pembimbing, banyak menjanjikan, ternyata PHP gitu nggih. PHP itu pemberi harapan palsu niku nggih. Entah salah satu siapa yang merasa jadi korban sehingga komunikasinya kurang bagus, misalnya Pak, tolong jangan dianukan dengan pembimbing itu misalnya nggih. Ya kami akan mengakomodir gitu nggih. Kalau bisa mendamaikan kami damaikan, kalau nggak bisa nggih kami pisahkan gitu. Nah, informasi-informasi seperti ini kami perlu mendapatkan gitu nggih. Jenengan perlu informasikan ke kami kalau ada permasalahan baik teknis maupun non teknis gitu. Kenapa? Agar kami bisa menindaklanjutinya. Gitu Bapak Ibu nggih. Mungkin ada lagi yang ditanyakan, dipersilahkan. Apakah sudah tidak ada permasalahan Bapak Ibu nggih terkait dengan ini, dengan pendaftaran seminar proposal ini? Kalau Insya Allah kalau dari saya tidak ada Bapak, cuma memang sudah 2 kali komunikasi dengan pembimbing, terus sempat ganti judul, memang hanya saja ada faktor X di luar itu yang kemarin tidak bisa dihindari. Jadi harus nyusun ulang dulu proposalnya untuk kali ini. oh begitu nggih. Faktor X-nya itu apakah boleh kami di-share itu apa itu faktor X-nya? Atau karena ya Pak harus disusun ulang aja gitu? Kenapa pribadi? Iya, harus nyusun ulang. Nah kemarin sudah nyusun itu sudah dapat mungkin sekitar 40%-an Pak. Ternyata belum sempat saya backup SSD saya yang bermasalah, akhirnya harus ganti. Jadi ini nyusun ulang lagi. Oh, kalau hilang itu berarti kan bukan nyusun ulang gitu. Ngetik, iya. Ngetik ulang saja. Harus ngetik ulang dulu. Okay. Itu yang kemarin memang akhirnya saya sepertinya belum bisa untuk memenuhi di semester ini untuk lanjut ke proposalnya, Pak. Oh gitu. Okay. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang mau share permasalahannya nopo sih. Dari Mbak Dini gimana Mbak Dini? Ada permasalahan nopo? Soalnya saya dapat ini curhatannya Pak Amin. Pak, Mbak Dini menghilang lagi. Gitu ya. Benar Mbak Dini menghilang itu lah ini. Kayaknya enggak itu. Masih saya revisi Pak. Oh gitu, gini. Karena kebetulan ini berbarengan dengan publikasi. Kan publikasi harus kalau nggak salah bulan 6 harus sudah dipublish Pak. Saya masih revisi yang publikasi sama revisi ini proposalnya. Sekedap kok ada publikasi bulan 6 harus dipublish niku napa Mbak Dini nggih? Soalnya kami dari prodi kok nggak ada nggih kebijakan publikasi bulan 6 niku.
Nilainya Pak, kalau cepet kan nanti kalau yang dipublish di Sinta 2 nanti nilainya minimal A kalau tidak salah. Mata kuliah kan ini? Yang iya mata kuliah. Oh, mata Publikasi kuliah. ilmiah. Nggih. Wah, itu kalau sudah mata kuliah berarti nggih, mengacu ke kebijakan masing-masing dosen nggih Bapak Ibu nggih. Cuman kalau ada yang dikeluhkan jenengan bisa komunikasi ke saya biar saya bisa komunikasi ke dosen yang bersangkutan itu. Nggih, monggo sinten malih nggih, mungkin ada yang bermasalah nggih terkait dengan pendaftaran seminar proposal ini. Apakah kita lanjutkan nggih? Terkait dengan materi seminar proposal itu nggih. Coba Mbak Citra. Nah, sekarang saya ingin membicarakan terkait dengan kontennya seminar proposal. Nggih. Jadi kalau di back kan Mbak Citra, back. Nggih, jenengan ke itu Bapak Ibu itu ada guideline for seminar proposal itu nggih. Kalau penulisannya itu ada di buku pedoman bimbingan dan penulisan itu. Nah, itu bisa jenengan download itu nggih. Itu cara kita menulis proposal, cara kita menulis tesis itu ada di situ. Terus untuk konten-konten intinya itu ada di guideline for seminar proposal itu. Nah, ini apakah file PDF ini bisa jenengan ada di share di komputer jenengan Bapak Ibu? Apakah sudah tampil ini nggih file PDF? Sudah, ini? Bapak. Sudah nggih. Sampun, Bapak. Oke. Sampun. Ini ada panduan seminar proposal gitu nggih, online. Nggih, kita terapkan sekarang ini kan hibrid itu nggih. Hibrid itu nggih online offline, tapi pada kenyataannya nggih praktis nggih online gitu nggih. Nah, ini persyaratannya itu nggih, mahasiswa telah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing 1, yang 2 itu belum ada karena dosennya belum ada itu nggih. Terus yang kedua, mahasiswa telah melakukan minimal 4 kali meeting konsultasi, itu yang ETSIS itu tadi nggih. Terus mahasiswa mendaftar seminar proposal secara online melalui website resmi itu tadi nggih, yang menyatakan kesediaan mahasiswa. Terus Mbak Citra niku sharing permasalahan jenengan hilangkan aja pingnya itu Mbak Citra. Nah, itu. Terus yang keempat itu mahasiswa melakukan upload file proposal itu nggih dalam bentuk PDF di meeting konsultasi terakhir dengan nama file sempro nama NIM PDF. Coba Mbak Citra klik ETSIS tadi itu. Nah, itu ini ditunjukkan Mas Syahroni itu upload file yang terakhir itu nggih. Itu NIM sempro itu yang bawa sendiri. Nah, itu .pdf seperti itu. Kenapa? Karena nanti pada saat seminar proposal itu penguji akan melihat file mana sih yang akan diuji gitu. Dia akan membuka. Nah, filenya itu ada di situ. Di meeting konsultasi yang terakhir. Oleh karena itu perlu untuk membuat meeting konsultasi itu tanggalnya beda karena yang diakses itu pasti tanggal yang terakhir. Lalu kalau tanggalnya sama seperti Mas Syahroni ini gimana ini? Ini nanti dosen penguji yang misalnya ingin membuat masalah, ya dia akan mengakses file yang lain itu ya, yang tidak file sempronya, itu akan menjadi permasalahan nantinya. Oke Mbak Citra, dikembalikan ke file PDF itu tadi. Terus mekanisme seminar proposalnya itu nggih. Program studi akan menugaskan dosen penguji 1 dan 2. Jadi nanti ada dosen 1, 2 nggih. Dan 1 calon dosen pembimbing. Jadi ada 3 nanti yang menguji itu. Terus program studi akan membuat jadwal. Nanti jadwalnya itu akan tampil di etesis.id tadi. Habis itu pelaksanaannya sesuai jadwal dilakukan di etesis.id dan link Zoom. Link Zoom-nya itu alamatnya ada di dalam etesis.id. Nah, jadi semuanya itu bisa diakses melalui etesis.id. Terus penilaiannya dikebawakan lagi Mbak Citra. Nih, penilaian seminar proposal dilakukan melalui
8 instrumen pertanyaan. Nah, itu ada 8 instrumen yang ditanyakan kepada penguji. Dan penguji akan memberikan nilai berdasarkan instrumen-instrumen ini. Yang pertama, apakah mahasiswa dapat menunjukkan dan menjelaskan inspirasi Quran dan hadis? Cik Mbak Citra, jangan dikembangkan dulu. Belum selesai bacanya. Dalam menyelesaikan masalah penelitian. Itu nggih. Jadi inspirasi Quran hadisnya itu ditanyakan. Terus yang kedua, apakah mahasiswa dapat menunjukkan dan menjelaskan studi literatur yang komprehensif terkait dengan topik penelitian yang dilakukan. Nah, jadi dalam studi literatur nanti Bapak Ibu harus menunjukkan metode mana yang layak untuk diteliti lebih lanjut. Biasanya yang memiliki performa paling baik, akurasinya tinggi, usability-nya tinggi gitu. Nah, itu dapat ditunjukkan melalui studi literatur. Yang nomor 3, apakah pernyataan masalah atau pertanyaan penelitian telah didefinisikan secara terukur sesuai dengan tema penelitiannya? Berarti parameter apa yang ditanyakan itu harus jelas. Apakah akurasinya, kinerjanya, misalnya efektivitasnya, efisiensinya, itu harus tampak di situ, sesuai dengan tema penelitian. Kalau temanya itu kecerdasan, misalnya clustering, klasifikasi, sistem rekomendasi, itu biasanya yang ditanyakan akurasi, gitu. Kalau rekomendasi itu juga biasanya ditanyakan usability-nya seperti apa, gitu. Apakah bisa digunakan? Kalau temanya itu terkait dengan software engineering, misalnya black box testing, white box testing, gitu, itu biasanya yang ditanyakan ya seberapa usable, user friendly-nya seberapa tinggi. Nah, itu berarti masing-masing tema penelitian itu memiliki variabel pertanyaan atau pengukuran atau variabel uji coba yang berbeda-beda. Terus dikembangkan lagi Mbak Cita. Terus apakah mahasiswa dapat menunjukkan dan menjelaskan desain penelitian yang terukur dan layak atau visible. Visible itu maksudnya dapat dilakukan. Nah, itu tampak nanti dari desain penelitiannya. Terus yang nomor 5, apakah desain penelitian menunjukkan ketercapaian level evaluasi pada taksonomi Bloom? Jadi Bapak Ibu, taksonomi Bloom ini memiliki 6 level. Gitu. Level pertama itu menghafal. Biasanya ini anak SD itu, hafalan. Level kedua ini adalah memahami. Nah, ini biasanya anak SMP, SMA, itu kita diajari memahami. Level ketiga itu mengaplikasikan. Jadi kalau sudah bisa memahami, kita mengaplikasikan metode. Mengaplikasikan itu berarti apa? Kita mampu membentuk ulang metode, menjalankannya pada suatu data atau permasalahan, sama mengujinya. Metode ini berapa persen sih akurasinya? Kenapa metode ini mampu memecahkan masalah yang ada pada data yang kita punyai? Nah, ini ada di level evaluasi. Level aplikasi, level ketiga. Biasanya anak S1. Terus keempat itu level analisis, yaitu mengapa metode ini cocok untuk data yang saya punyai. Nah, itu ada di level keempat, yaitu level analisis. Nah, master itu ada di level kelima, yaitu level evaluasi. Level evaluasi itu apa? Itu membandingkan. Kalau ada 10 metode mana yang paling baik gitu. Kenapa metode A itu lebih baik dari metode B? Nah, itu level evaluasi pada taksonomi Bloom. Nah, ini yang menjadi tolok ukur jenengan sukses melakukan tesis atau tidak. Itu ditunjukkan dengan adanya perbandingan metode. Level selanjutnya Bapak Ibu, level ke-6 yaitu sintesis, jenengan membentuk metode baru. Itu diminta nanti pada saat studi S3. Gitu Bapak Ibu nggih. Terus pertanyaan yang selanjutnya ke-6. Apakah mahasiswa dapat menunjukkan ketersediaan data? Nah, ini ditanyakan pada saat sempro. Datanya ada enggak? Seberapa kompleks datanya? Kurang enggak itu?
Terus kalau misalnya jenengan tidak bisa menunjukkan data, jenengan kan berjanji, Pak, saya berjanji untuk menyediakan data. Nah itu pihak penguji akan mengukur seberapa mantap janji jenengan gitu. Bapak Ibu janjinya itu gimana? Apakah memang bisa dipenuhi atau ini hanya PHP saja, nanti dinilai sama penguji. Terus selanjutnya, apakah mahasiswa dapat menunjukkan dan menjelaskan rumusan metode-metode utama sesuai dengan data penelitian yang tersedia. Nah, jadi pada saat jenengan selesai dengan studi literatur, itu kan sudah ketemu metodenya A dan B, Pak. Gitu. Nah, metode A dan B ini kan ada rumus-rumusnya, atau ada langkah-langkahnya, atau ada flowchart-nya. Nah, jenengan wajib menunjukkan, menjelaskan. Jadi penulisan di tesis itu, apa di proposal itu, apakah sudah sesuai dengan metode-metode yang dicalonkan itu tadi. Terus yang terakhir adalah apakah laporan seminar proposal telah ditulis dengan baik. Nah ini penting Bapak Ibu karena seringkali mahasiswa sembrono nulisnya ngawur gitu. Nah ini kita nilai juga. Kenapa? Karena sebetulnya pada saat kita belajar di universitas itu sebetulnya kita itu diajari untuk bercerita. Diajari untuk membuat skenario di muka bumi ini melalui usulan-usulan kita, yaitu diwujudkan dalam bentuk redaksional tulisan itu tadi. Nah, jadi penulisan laporan ini itu juga perlu kita nilai. Dikembangkan sedikit Mbak Citra. Nah, pemberian nilai-nilai instrumen ini menggunakan skor 0 sampai 100. Nilai seminar proposal adalah nilai rata-rata tiap instrumen dari semua penguji. Rumusan nilai ini telah melalui pertimbangan unit penjamin mutu. Nah, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan terkait hal ini. Monggo dipersilakan. Atau saya lanjutkan sedikit lagi nggih, dikembangkan sedikit lagi Mbak Hope. Pasca seminar proposal nggih, mahasiswa wajib melakukan revisi sesuai saran perbaikan dari semua pembimbing dan penguji. Revisi proposal wajib disetujui oleh pembimbing dan penguji secara online. Jadi persetujuannya ini melalui etesis.id Bapak Ibu. Coba Mbak Citra kembali ke etesis.id. Ke statistik. Nih, ke satu mahasiswa itu. Atas. Oke. Coba ke Mas Afif itu yang sempro, paling kanan. Oke, klik. Nah, ini saya tunjukkan dokumennya Pak Afif nih. Pak Afif, saya mohon izin untuk share ini. Nah, itu Pak Afif itu mengisi konsultasinya seperti itu, gitu. Tanggal 13, tanggal 21, 26, sama 31. Terus diusulkan sama Pak Amin. Terus muncul jadwal yang bawah itu hasil pengusulan proposal tesis, itu seminar proposal itu. Nah itu saya sudah menyetujui, itu sudah saya berikan tanda jempol biru itu. Pertama maju ke saya, revisi yang ke-1 itu saya tolak, itu jempol yang ke bawah warna merah. Nah, terus saya setujui jempol yang biru itu. Belum mengajukan revisi ke Bu Ririn ini, Pak Afif ini. Ayo, kenapa kok takut sama Bu Ririn ini? Revisi ke Pak Imamuddin juga belum disetujui itu. Kayaknya Pak Afif perlu mengkontak Pak Imamuddin untuk meminta beliau untuk menilai revisinya. Ke Pak Amin itu juga revisi sekali sudah ditolak tapi belum maju lagi. Nah, ini kayaknya saya ini yang paling mudah memberikan persetujuan ini kayaknya ini. Nah, ini di mana yang catatan-catatan dari saya? Coba Mbak Citra diceklik yang sebelah kanan sendiri, itu ada di kotak 3 itu Bapak Ibu. Kalau saya ceklik, nah itu terus masuk ke saran. Ini saran-saran saya, revisi pernyataan masalah, tujuan, manfaat, studi literatur. Terus pada saat beliau mencantumkan revisinya yang pertama, saya tolak, itu saya beri catatan, perlu membenahi judul agar fokus penelitian menjadi jelas. Karena ada term yang membingungkan seperti akurasi data prestasi siswa. Hal ini membuat pernyataan masalah menjadi kabur. Dipersilahkan untuk konsultasi offline ke saya.
Nah, ada catatan-catatan seperti itu Bapak Ibu. Oke, Mbak Citra, kembali ke tadi, ke PDF ini. Terus file hasil revisi proposal yang sudah disetujui oleh semua pembimbing dan penguji, wajib dengan upload lagi ke e-thesis itu melalui menu konsultasi itu tadi. Gitu Bapak Ibu, terkait dengan seminar proposal. Nah, mungkin ada pertanyaan. Di stop share dulu Mbak Citra. Dipersilakan kalau ada pertanyaan terkait seminar proposal. Pak Afif, saya mohon izin nge-share. Biar teman-teman belajar dari Pak Afif. Soalnya belum dihidupkan ya Pak Afif. Belum masuk soundnya Pak Afif. Oke, bisa konfirmasi Pak. Mungkin mohon maaf Pak. Untuk yang Bu Rini itu sudah saya WA Pak kemarin. Bu Ririn Pak. Yang saya ceritakan. Oke. Dalam Pak. Bu Ririn bukan Bu Rini. Oh, Bu Rini, Bu Ririn. Ngapunten. Sudah saya ceritakan ke jenengan kemarin. Kemudian Pak Imamuddin juga sudah saya WA. Beliau sudah membalas. Ya mau saya revisi tapi sampai hari ini belum ada perubahan. Tadi pagi sudah saya cek. Dan ini kan sudah lebih hampir 3 minggu. Kalau dari arah jenengan kemarin kan kalau 2 minggu nggak ada progres kan otomatis begitu. Kemudian Pak Amin, ini masih progres Pak. Ini masih progres, masih saya kerjakan. Insya Allah minggu ini saya ke kampus lagi. Insya Allah. Oke Pak Afif. Yang Bu Ririn kenapa filenya nggak diupload? Upload aja biar dinilai oleh Bu Ririn di e-thesis. Ngapunten Pak, karena Bu Ririn tidak memberi masukan Pak, saran. Jadi saya nggak bisa upload. Sudah saya sampaikan ke Mbak Citra, Bu Ririn juga saya sudah WA, tapi sampai hari ini masih belum ada perubahan begitu. Oh berarti kosong ya Pak Afif? Berarti nggak ada revisi dari Bu Ririn Pak Afif? Rezeki saya Pak mungkin Pak. Alhamdulillah. Nggih sampun. Alhamdulillah nih. Untuk Pak Imam, untuk Pak Imam coba saya lihat nanti sistemnya nggih. Mungkin sistemnya ada yang beleset itu. Kenapa? Karena 26 Pak saya, 26 April seperti yang saya ceritakan jenengan kemarin seperti itu. Oke. Coba saya ceritakan karena Bapak Ibu nggih. Kami sistem e-thesis itu defaultnya 2 minggu nggak dikoreksi, otomatis approve gitu. Nah, itu kan memudahkan mahasiswa. Ternyata PHP dari saya nggih. Sudah 3 minggu nggak approve juga. Nah, jadi kan harus segera lapor ke saya Pak Afif itu. Berarti ada sistemnya yang error ini. Oke, nanti saya ini kan, saya koreksi sistemnya. Oke, terima kasih Pak ya. Oke, sami-sami Pak Afif. Coba Bapak Ibu mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, dipersilakan. Apakah seminar proposal ini cekap ya Bapak Ibu nggih? Atau mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Izin Pak saya. Nggih, Pak Haji monggo. Nyun ngapunten iki kula kalih sambi-sambi anu Pak nonton kegiatan di luar. Jadi tadi mungkin ada beberapa yang saya kelewatan atau mungkin mau saya tanyakan terkait ini Pak, publikasi ke jurnal itu apakah syarat sebelum sempro atau gimana Pak? Karena tadi saya mungkin belum mendengar Pak masalah publikasi Pak. Oh nggih. Pak. Jadi Bapak Ibu nggih, publikasi ini memang tidak ditanyakan di sempro karena tidak syarat. Nanti akan terungkap pada saat jenengan sidang tesis. Itu baru ditanyakan. Yaitu publikasi ini nggih, syarat sidang tesis itu minimal submit itu ditanyakan oleh Mbak Citra di sidang tesis. Bukti submitnya mana? Terus pada saat daftar yudisium itu harus sudah publish. Gitu Bapak Ibu nggih. Lah daripada nanti kepotokan ya atau terburu-buru pada sidang tesis, mending kita publikasi awal-awal gitu nggih. Cuma sempro tidak ada syarat sama sekali. Begitu Bapak Ibu. Sempro nggih syaratnya nggih sudah metodologi penelitian. Monggo. Oh nggih Pak Son Pak. Kalau masalah topik publikasi sama tesis apa bisa berbeda atau bagaimana Pak? Oke, harus sama Pak.
Jadi topiknya tesis itu harus sama dengan topiknya publikasi. Judulnya boleh beda, tapi topiknya harus sama gitu. Jadi publikasi itu sebetulnya mempublikasikan hasil tesisnya itu. Loh Pak, kalau ditunggu hasilnya kan lama Pak. Ya enggak, harus hasil finalnya, hasil progresnya itu sudah jenengan publikasikan. Gitu Bapak Ibu. Oh ya, catatan Bapak Ibu nggih. Kami menilai mahasiswa lulus tesis itu sebetulnya dari bab 2. Jadi master studi itu sebetulnya belajar menulis literatur review. Nah, literatur review itu harus kuat. Oleh karena itu Bapak Ibu nggih, hasil literatur review itu sendiri sebetulnya sudah pantas untuk dipublikasikan. Kenapa? Karena jenengan mengenal satu bidang itu berdasarkan studi jenengan terkait literatur. Jadi itu yang menjadi poin utama dari master study, adanya literatur review yang komprehensif. Jadi literatur review jenengan sudah boleh publikasikan Bapak Ibu. Monggo, kalau ada pertanyaan lagi dipersilahkan. Sudah tidak ada atau kita melangkah ke sidang tesis atau cukup penjelasannya sampai seminar proposal Bapak Ibu? Saya khawatirnya kalau saya jelaskan semua sekali jenengan menjadi kebanjiran informasi, nanti enggak terserap semua. Atau enaknya gimana nggih? Dipersilakan. Cukup Pak. Menurut saya cukup saja Pak. Nanti kalau kebanyakan ya kadang nggak masuk. Jadi cukup ya sampai seminar proposal nggih. Mungkin ada teman-teman yang punya usulan lain gitu. Mohon izin Pak. Monggo. Ya, saya kira sama dengan teman-teman yang lain tadi cukup. Mungkin lebih ke intensif saja nanti ke Mbak Citra atau ke Pak Cahyo secara pribadi. Artinya kalau secara bersama-sama ini juga perlu sesekali karena untuk motivasi juga, selebihnya untuk eksekusinya lebih ke pribadi, nanti bisa bertanya ke pembimbing atau ke Mbak Citra ataupun ke panjenengan. Oh gitu, sampun kalau gitu. Saya jelaskan sedikit lagi aja nggih. Intermezzo ke sidang tesis gitu. Cuma awal-awalnya saja. Coba Mbak Citra di-share ke website lagi. Gini ku. Di back Mbak Citra. Oke. Di proses ini setelah seminar proposal jenengan melakukan revisi proposal itu dalam masa 1 bulan sebetulnya Bapak Ibu. Loh Pak, itu Pak Tri setengah tahun. Ya Pak Tri kemarin ngilang-ngilang aja itu Pak Tri Gunanto yang dari SMK Pasuruan ngilang-ngilang. Saya lihat status WA-nya itu sepedaan aja. Ya kan gimana? Saya jadi cemburu. Saya di kampus menunggui Pak Tri sepedaan. Waduh. Nah ini sebetulnya hak mahasiswa cuma 1 bulan Bapak Ibu. Tapi karena ya gejalanya seperti ini terpaksa kita berikan toleransi. Cuma kan nggak enak kalau kita hidup berdasarkan toleransi itu lebih baik kita usahakan 1 bulan. Mungkin Bapak Ibu ada kesibukan, tapi kalau bisa kalau sudah revisi proposal itu enggak banyak kok. Tinggal adu argumentasi aja sebetulnya. Jadi kalau dikerjakan sampai berlarut-larut kok rasanya susah gitu. Terus yang kedua melakukan sistem development itu Bapak Ibu di bawah proposal revision itu sistem development, terus melakukan riset eksperimen, terus melakukan analisis atau biasanya kita sebut riset discussion and conclusion itu Habis itu Bapak Ibu mendaftar registration to thesis exam itu ke sidang tesis. Sama Bapak Ibu, ini untuk sidang tesis ini Bapak Ibu harus melakukan konsultasi sampai 12 kali. 12 kali itu dihitung ditambah 4 kali proposal yang konsultasinya pas yang proposal itu. Jadi nambah 8 lagi. Kalau sudah 12 kali
nanti ada tombol itu yang menyatakan pembimbingnya berhak mengajukan ke sidang atau enggak gitu. Terus mahasiswa juga harus daftar di website gitu nggih. Itu yang menandakan mahasiswanya memang siap gitu nggih. Habis itu kita lakukan tesis exam, kita dilakukan revisi dan yang pendaftaran proses yudisium. Nah, Bapak Ibu belum dinyatakan lulus sebelum keluar SK yudisium. Nah, jadi jangan setelah melakukan sidang tesis nanti Bapak Ibu terus ditinggal. Terus panduan untuk sidang tesis itu di bawah panduan pelaksanaan sempro itu nggih. Ada guideline for thesis exam, itu ada datanya di situ. Terus syarat daftar yudisium juga di situ, prosedur mutu tesis juga ada di situ. Bisa di-download Bapak Ibu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum sesi kita akhiri, mungkin teman-teman ada yang ditanyakan lagi, dipersilakan. Tanya. Dipersilakan. Saya ini tanya biasa aja Pak. Mbak Citra itu yang mana Pak ya? Soalnya saya wajahnya nggak tahu, WA-nya juga nggak ada DP-nya. Gitu. Oh gitu nggih. Ini pertanyaan bagus ini Pak. Coba Mbak Citra share ke website. Mbak Citra ketawa-tawa nih. Pak Isa aja gak gelem dolan rene gitu. Ada di organization ini Pak Isa nggih. Terus ada di lecturer and staff ini nggih. Ini semua dosen ada di situ itu nggih. Bidangnya apa itu ada di sini semua. Termasuk linknya, emailnya apa gitu nggih. Ini kalau diceklik itu ada publikasinya di mana itu ada semua. Nah, Mbak Citra itu ada itu supporting staff itu nggih. Ada Citra Vidya Atmalia. Kalau diceklik, monggo Mbak Citra diceklik. Nah, ini ada fotonya, ada emailnya. Di website Pak Isa, di grup WA itu ada nomornya. Itu ada pendidikannya. Ingat nggih, Mbak Citra itu dari pendidikan Fakultas Hukum nggih. Jadi kalau jenengan macam-macam bisa dilaporkan itu. Dia paham hukum. Nggih, niki Mbak Isa. Kalau mau neraktir kan nggak keliru orang. Oh gitu. Kalau keliru saya yang ditraktir nggak alhamdulillah. Nggih, suwun Pak. Matur nuwun. Monggo Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, itu saya yang ingin bertanya. Sebetulnya ada permasalahan apa sih kok banyak yang mendaftar praproposal tapi tidak mendaftar sempro? Nah ini sebetulnya ada masalah apa? Apakah dicuekin sama pembimbingnya? Kalau dicuekin pembimbingnya berarti kan tanda-tanda ta'aruf nggak jalan gitu. Istilahnya itu kalau mau rumah tangga ini sudah ketahuan calon kita itu Bang Toyib ini nggak pernah pulang ke rumah gitu kan. Nah ini kan tanda-tanda. Kenapa kok enggak jenengan menindaklanjuti misalnya praproposal ulang atau bukan itu masalahnya misalnya. Masalahnya misalnya Pak susah menentukan datanya atau apanya itu kami ingin tahu. Kami ingin membantu mahasiswa untuk mempercepatnya. Monggo dipersilahkan teman-teman, ini siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya ini? Yang jelas bukan yang semester 1 nggih. Halo Pak. Nggih, monggo. Maaf sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas diadakannya pertemuan ini. Jadi secara tidak langsung ini ada unsur memotivasi juga. Kemudian selanjutnya terkait dengan seminar proposal kemarin awal semester itu saya sempat ya mungkin bukan konsultasi tapi ngobrol saja sama Mbak Citra. Jadi menanyakan enaknya saya memprogram apa, terus apakah perlu diprogram atau bagaimana, terus kira-kira nutut nama buatan. Akhirnya saya ambil kesimpulan kalau ya sudah memprogram saja gitu. Tapi di tengah jalan sudah sampai praproposal, sudah mendapatkan pembimbing. Kemudian sudah menyusun naskahnya, nyampe di tengah-tengah
ragu, kemudian datanya ini baru dapat lagi data yang berbeda. Nah, kemudian kok ternyata ini ada beberapa agenda lain yang sampai sekarang ini belum selesai, termasuk ada program peningkatan webometrik ini juga lumayan seperti itu. Tapi intinya saya ingin ya cepat bisa selesai gitu. Mungkin itu permasalahannya. Ngapunten. Nggih. Berarti ada agenda lain, nggih. Kata kuncinya agenda lain itu tadi. Nggih. Dari teman-teman yang lain mungkin ada ini, nggih. Ada lagi yang mau menjawab pertanyaan saya tadi. Ini satu sudah dijawab sama Mas Mansilur ini. Dua yang sudah menjawab tadi, Mbak Dini juga sudah menjawab, nggih. Ada lagi yang lain, teman-teman? Mbak Yustiana mungkin? Mas Fatir pripun nggih? Oh iya, tadi sudah Mas Diki juga sudah menjawab gitu tadi ya. Ada 3. Intinya keraguan, gitu. Keraguan, agenda lain itu yang mendominasi. Kok bisa ragu sih? Kenapa kok enggak yakin saja mengajukan sampai sempro gitu, gitu. Luck, test your luck gitu. Jadi kita ngetes keberuntungan kita sejauh mana sih sebetulnya dengan ide ini, atau ide ini mungkin ada masukan dari Bapak Ibu pembimbing atau penguji gitu, sehingga dapat masukan yang lebih valid gitu melalui sempro gitu. Sempro itu kan tidak kita pandang sebagai ujian Bapak Ibu nggih, tapi kita pandang sebagai masukan gitu. Pak, kalau ada pembimbingnya killer banget gimana Pak? Nah, killer banget ini kan ada 2 nggih. Yang pertama memang masih akademik, yang kedua mengada-ngada. Nah itu jenengan untuk tahu ini akademik atau mengada-ngada bisa tanya ke saya. Saya istilahnya off the record lah, nanti kita pecahkan di belakang layar. Kalau memang akademik ya saya tidak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi kalau itu mengada-ngada, saya bisa melakukan ini melakukan revisi atau pembenahan ulang berdasarkan kode etik yang kita punyai. Gitu Bapak Ibu. Cuman kalau dari yang sudah mengajukan tadi kayaknya belum ada yang tanda-tanda mengada-ngada, itu belum ada. Semuanya masih jalur akademik gitu. Istilahnya bolanya ada di mahasiswa, yaitu ragu dan kurang yakin, menunda, ada agenda lain itu. Apakah ada lagi? Monggo. Nggak ada nggih. Kalau nggak ada nggih, saya harap pertemuan ini nggih bisa menyemangati Bapak Ibu untuk segera mendaftar mendaftar proposal. Kalau semester 1 untuk segera mendaftar pra proposal itu nggih. Terus pertemuan ini bukan cuma menyemangati Bapak Ibu nggih, tapi memprovokasi jenengan semua. Memprovokasi untuk segera menyelesaikan tesisnya. Nah itu karena tesis ini intinya itu nanti ujungnya adalah sidang tesis yang mana syaratnya publikasi ilmiah, dan publikasi ilmiah ini wajib setopik dengan sidang tesis. Intinya ya si tesis itu memang harus dikerjakan dan publikasi ilmiah harus dilakukan sedini mungkin. Nah ini saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Oh iya Bapak Ibu, nanti pada saat jenengan sidang melakukan publikasi ilmiah, pastikan nama jenengan, nama mahasiswa sebagai penulis pertama. Itu wajib itu, ini fardhu ain itu ya. Nama mahasiswa sebagai penulis pertama. Jangan mau mahasiswa dilokir nama dosen penulis pertama, jangan. Karena yang dilihat oleh Mbak Citra nanti untuk menjaga kelayakan administrasi, nama mahasiswa sebagai penulis pertama. Nama pembimbing ya di belakangnya mahasiswa itu. Karena yang kerjakan mahasiswa gitu nggih.
Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan kali ini, audiensi kali ini membawa semangat Bapak Ibu untuk segera menyelesaikan sempro, tesis dan seterusnya itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.